Halo, halo, halo anak-anak. Ketemu lagi nih sama Miss Vina. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Nah, kali ini kita akan belajar menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Pasti pada penasaran kan? Yuk kita mulai kupas. Sebelumnya, Miss harap kalian bisa se-cute anak baby ini ya, walaupun lagi merenung tapi tetap cute gitu ya. Semangat untuk menjalani hari ini. Nah, kompetensi dan tujuan pembelajaran kita yaitu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita yang dibaca atau didengar. Kemudian mampu menentukan unsur membangun dalam teks narasi cerpen, mampu menemukan bukti pendukung dari unsur pembangun teks narasi cerpen, serta mampu menentukan hubungan antar unsur dalam teks narasi cerpen. Nah, coba perhatikan dua orang ini nih. Apakah ada yang mengenalinya? Mereka merupakan penulis terbaik loh di Indonesia. Ya, yang pertama ada Tereli atau namanya Darwis yang lahir di Sumatera Selatan. Ya, Tereli ini merupakan penulis produktif yang dikenal dengan berbagai genre karyanya dan pernah bekerja sebagai akuntan sebelum fokus menulis. Karya-karyanya ini seringkali bertemakan romans, keluarga, dan kritik sosial. Ya, dan ada beberapa karyanya yang sudah diadaptasi menjadi sebuah film. Gitu ya. Kemudian ada yang kedua, siapa ya ini? Pasti kalian sudah tahu ya. Yap, ini adalah Di Lestari yang memiliki nama asli Dewi Lestari Simangunsong. Ia merupakan seorang penulis dan penyanyi serta penulis lagu Indonesia yang lahir di Bandung ya. Karya-karyanya ini juga sering banget tembus ya. Yaitu kalau saya sih pernah baca novelnya itu Supernova. Ya, Supernova yang Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Ini merupakan karya novel yang terbaik menurut saya yang pernah saya baca ya. Oke, nah melalui dua penulis ini kalian bisa loh seperti mereka dengan hobi menulis narasi-narasi, pasti kalian akan terasah kemampuan menulisnya. Oke, apa yang masih anak-anak ingat tentang unsur pembangun dalam teks narasi cerpen? Ya, unsur pembangunnya ada dua ya, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, intrinsik ada tema, alur, sudut pandang, tokoh dan penokohan, latar, amanat. Serta ekstrinsiknya ada biografi pengarang, latar belakang nilai sosial budaya, moral, agama, ya jangan sampai lupa loh. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkan unsur pembangun dalam teks narasi cerpen? Yuk kita bahas, kita kupas tuntas. Ada tiga cara yang bisa kalian gunakan untuk menyimpulkan unsur pembangun cerpen. Yang pertama, membaca keseluruhan isi cerpen secara utuh, menyeluruh dari awal sampai akhir selesai. Kemudian dari teks tersebut kalian bisa menentukan unsur pembangun cerpen yang dari intrinsik dan ekstrinsik, mulai dari tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, amanat dan sudut pandang, serta biografi penulis, lalu nilai sosial yang ada dalam teks tersebut. Dan menemukan bukti kutipan dari setiap unsur pembangun. Contoh, kalau kalian mencari unsur intrinsik dari latar, ya, bukti kutipannya seperti ini bunyinya. Ya. Lina memasuki kamarnya
dengan hati yang sangat kesal. Nah, latar yang digunakan dalam kalimat tersebut yaitu latar tempat. Apa? Kamar, betul sekali. Nah, di sini Miss akan kasih contoh juga ya. Saya akan bacakan. Dita harus mengikuti acara persami di sekolahnya. Santer terdengar kabar bahwa sekolah Dita dulunya adalah bangunan peninggalan Belanda. Beredar gosip pula di antara para siswa bahwa sekolah ini angker. Dor! Lucy, sahabat Dita, tiba-tiba mengagetkannya dari belakang dan membuyarkan lamunannya. Ngapain malam-malam ngelamun? Nanti kesambet loh, kata Lucy. Nah, yang bisa kita simpulkan di sini ada 2 latar, yaitu tempat dan waktu. Ya, latar tempatnya ini ada sekolah. Ya, ini dijelaskan ya. Dita harus mengikuti acara persami di sekolahnya. Ya, kemudian latar waktunya ketika malam. Dari mana? Malam-malam. Dari kalimat langsung yang disampaikan oleh Lucy. Ngapain malam-malam ngelamun? Nanti kesambet loh. Nah, ini salah satu contoh kalian membuktikan kutipan cerpen. Ya, gampang kan? Mudah sekali kan? Yuk kita coba. Lanjut contoh yang kedua. Dita adalah seorang anak yang penakut. Meskipun merasa takut, dia gemar sekali menonton film-film horor. Dan setelah menonton, dia pasti akan merasa ketakutan dengan sendirinya. Bahkan, terkadang dia tidak berani untuk ke kamar mandi sendirian di malam hari. Sehingga dia selalu meminta tolong kepada ibunya untuk menemaninya. Nah, unsur pembangun yang Miss ambil di sini yaitu sudut pandang. Oke, sudut pandang ini yang digunakan dalam bukti kutipan cerpen ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Mengapa? Karena penggunaan nama tokoh Dita dan penulis dapat dijelaskan bagaimana perasaan tokoh. Ya, seperti yang kita ketahui nih, ada 3 jenis sudut pandang. Yang pertama, orang pertama, yaitu ditandai aku atau saya. Lalu orang kedua, kamu, anda, kau. Dan orang ketiga terbatas, penulis hanya mengetahui pikiran satu tokoh. Atau orang ketiga serba tahu, mengetahui segalanya, termasuk pikiran dan perasaan yang tadi sudah dijelaskan. Perasaan Dita seorang penakut ya. Jadi orang ketiga itu ditandai dengan dia, ia, mereka atau nama tokoh. Oke, sampai sini paham kan ya? Selanjutnya, hubungan antar unsur cerpen. Unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Keterkaitan unsur-unsur pembangun cerpen dalam cerpen tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena ini yang membuat sebuah cerpen itu menjadi hidup. Gitu ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, tugas nih untuk anak-anak. Yang pertama, kalian membaca cerpen teman pertama di buku yang di halaman 61-63 ya. Kemudian kalian tulis atau temukan 6 unsur pembangun disertai bukti tekstualnya seperti yang dicontoh tadi ya. Kemudian tulislah keterkaitan antar unsur pembangun dalam teks narasi tersebut. Kenapa teks tersebut, unsur pembangun tersebut saling berkaitan? Kamu tulis. Lalu berikan simpulan berdasarkan pemahaman kamu mengenai cerpen tersebut. Bukan simpulan dari dalam teks itu ya, tapi pemahaman kamu. Oke?
Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti. Jangan lupa diulangi kembali ya. Semangat selalu, selamat belajar. Bye-bye.